Assalamualaikum sahabat NMI TV, bertemu dalam podcast Kabar dari Tanah Suci. Bersama saya Nutaila Anwar, kita akan membahas tentang 2 juta umat dari berbagai negara, dengan berbagai bangsa, berbagai bahasa, berbagai warna kulit, berkumpul dalam satu tempat untuk satu tujuan, mencapai haji yang mabrur. Tapi di balik rukun, syarat, simbol-simbol haji, apakah kita sudah tahu makna di sebaliknya? Untuk itu bersama saya sudah ada Ustazah Kotrun Nada yang akan mengupas apa sih makna di sebalik simbol-simbol dan metafora seputar haji. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama, terima kasih juga saya diajak sharing di sini. Alhamdulillah. Ustazah, ya. Kalau Ustazah mendengar 2 juta umat berkumpul di satu tempat untuk satu tujuan, apa yang melintas di pikiran Ustazah? Bismillah ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya hanya membayangkan dan menggambarkan seperti miniaturnya padang mahsyar, di mana seluruh manusia berkumpul di dalam satu titik, satu tujuan ya. Kalau gambaran padang mahsyar adalah tentu berkumpulnya untuk menuju ke tempat berikutnya, perhitungan ya. Tapi kalau di padang Arafah tentu miniaturnya seperti itu, di mana semua berkumpul pakaian yang sama ya, dengan kegiatan yang sama, tentu masing-masing niatnya, tapi satu tujuan untuk mendapatkan haji yang mabrur, atau paling tidak dia mendapatkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ustazah pernah ada di posisi itu ya? Ada. Perasaannya gimana? Ada, luar biasa ya, karena saya menggambarkan ketika itu dalam keadaan yang keterbatasan. Semua sama. Saya nggak melihat kedudukan, saya nggak ngelihat perbedaan posisi. Kita satu, pakaian kita satu warna karena memang dianjurkan berwarna putih. Kemudian kita punya satu kegiatan yang sama, tidak ada perbedaan, dan saya merasa ketika itu hati saya merasa itu top-topnya, saya merasa dekat dengan Allah. Karena kita punya ambience yang sama, kita punya satu tujuan yang sama, yang kanan kiri depan belakang sama, ibadah. Dan saya jadinya termotivasi untuk meningkat ibadah. Dan mungkin saya bisa katakan tadi, top-topnya kita ngerasa dekat sama Allah tuh yaitu di padang Arafah. Itu keterikatan sama dunia tuh lepas semua saat itu. Iya. Mau pangkat, mau ilmu, mau harta, semua lepas. Bahkan mungkin keluarga kali. Iya. Jelas kalau atribut keduniawian lepas semua. Siapapun itu cuma 2 helai bagi laki-laki. Perempuan tentu dengan pakaian yang sama. Kan simbol ya, kenapa mohon maaf laki-laki dilarang menutup kepala gitu ya, pakai ihram. Itu kan simbol bahwa tidak boleh ada yang namanya suatu simbol jabatan di situ. Perempuan kenapa dilarang menggunakan sarung tangan? Karena kan seorang perempuan yang menggunakan sarung tangan simbol sebuah kedudukan. Nah, jadi saya merasa ketika itu, ya Allah, indahnya kebersamaan ini dengan satu tujuan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita benar-benar menyerahkan diri kita, meninggalkan keduniawian, merendah bersama, beribadah bersama. Dan itu sebuah ritual dari mulai wukuf di padang Arafah itu kan ritual pertama. Kemudian ada lagi kan mabit dan sebagainya sampai selesai. Itu sebuah rangkaian ibadah seperti penyerahan diri kita kepada Allah. Nanti kita kupas satu-satu ya, Ustazah. Oke, tadi Ustazah udah menyinggung soal simbol ya. Sekarang kalau pakaian ihram buat laki-laki, kenapa harus ihram ya, dan kenapa harus putih? Iya. Sebenarnya jawabannya tidak harus putih, dianjurkan putih. Jadi kalau boleh warna lain? Boleh warna lain, sunnahnya memang putih. Perempuan pun juga begitu, mau warna lain boleh, tapi dianjurkan memang berpakaian yang putih. Terbaik yang terbaik sunnahnya putih. Kenapa? Gambaran ketika laki-laki menggunakan pakaian hanya 2 helai, ya, dan itu pun tidak boleh terjahit. Ya, mohon maaf, laki-laki pakaian dalam pun juga tidak boleh. Itu menggambarkan kita sedang menggunakan pakaian pakaian ketika kita menghadap kepada Allah. Ya. Bisa dikasih gambaran misalnya kain kafan misalnya. Tapi saya lebih menggambarkan lagi bahwa
pakaian ihram itu adalah pakaian benar-benar kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya atribut apa-apa, hanya dua helai pakaian, dua helai kain, dan itu adalah kan untuk menutup aurat kan. Kalaupun kita laki-laki menutup dari sisi sebelah kiri gitu ya, itu kan memang gambaran kita untuk menghormati Ka'bah. Tapi artinya pakaian itu adalah pakaian kita benar-benar menggambarkan ini loh sebenar-benarnya kita. Ketika menghadap kepada Allah, ini loh pakaian kita. Pakaian yang hanya dalam yang kita gunakan, pakaian yang memang kita pergunakan ketika menghadap kepada Allah, yaitu kain kafan yang nggak ada tuh, ya nggak ada yang namanya jabatan atau segala macam. Dan mudah-mudahan dengan pakaian yang kita pergunakan itu juga akan masuk ke dalam hati, sehingga kita punya sifat yang rendah, menyerah kita semua kepada Allah. Artinya benar-benar ketika datang tuh kita benar-benar kayak menghadap Allah, benar-benar menghadap seperti kita menuju ke alam kematian kita. Iya, itu perjalanan spiritual kali ya. Iya. Karena kan dimulai dari niat ihram kan. Saya berniat ihram nawaitul umrata atau nawaitul hajjah. Ya, wa ahramtu bihadillahi ta'ala. Ketika kita mengucapkan lillahi ta'ala, maka disitulah miqat zaman. Artinya mulai kita untuk udah tuh ninggalin dunia. Pakaian ya udah itu, minyak wangi jangan. Nah itu tuh itu saya mau bahas tuh. Kenapa dilarang minyak wangi gitu kan? Terus bahkan memotong kuku kan nggak boleh. Perempuan juga nggak boleh pakai makeup kan? Iya. Nah itu simbol apa sih sebetulnya? Kan kalau wangi-wangian katanya justru sunnah tadinya kan? Iya. Nah, kenapa nggak boleh? Iya. Wallahu alam, tapi memang manasiknya, aturannya kan semacam itu. Tapi kalau kita mau coba memahami secara individual gitu ya, bahwa parfum, minyak wangi, wangi-wangian itu adalah sebuah simbol, simbol seseorang kan. Kemudian ketika misalnya juga memotong kuku dilarang, kemudian memetik dahan-dahan pohon juga dilarang, kemudian rontok rambut, itu kan sebenarnya ritual atau aturan memang yang dijaga di dalam ihram kan gitu ya. Tapi saya lebih melihatnya bahwa apa yang sudah diatur maka kita taat. Hal menggunting kuku kan memang nggak boleh, itu fisik ya, gunting kuku, motong dahan, kemudian pakai minyak wangian, kemudian perempuan berburu, bahkan yang perempuan tadi menggunakan sarung tangan, yang laki-laki nggak boleh menutup di sini gitu ya, kalau dalam keadaan yang sengaja. Dan ternyata bukan hanya itu, kan bukankah Allah pun memerintahkan ketika kita menjalankan ibadah haji, fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nggak boleh tuh, bukan hanya pakaian nih, tapi mikir jorok, mohon maaf nggak boleh. Kemudian berbuat fasik, kejahatan nggak boleh. Kemudian wala jidal, nggak boleh tuh namanya berbantah-bantahan gitu ya. Itu sebuah perumpamaan bahwa itulah hakikatnya manusia. Bahwa kita nggak boleh berbuat kejahatan, mengatakan sebuah keburukan, dan memang apa yang sudah diatur dalam kesempurnaan ihram maka kita jalankan. Lebih kepada belajar untuk disiplin sebenarnya. Itu tanpa disadari loh. Jadi kalau ihram dalam waktu yang dari mulai ihram sampai dari mulai niat sampai dengan tahallul, itu kita benar-benar ikut peraturannya Allah. Jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya, udah ikutin aja. Iya, gitu udah ya? ikutin aja. Oke. Terus kalau misalnya Ustazah kan bilang ada al-hajju Arafah. Ya. Nah, haji itu adalah Arafah. Kalau Arafahnya tidak dilakukan, itu berarti hajinya tidak sah. Tidak sah. Kenapa sih sebegitu pentingnya tuh di Arafah? Karena pertama, ya itu tadi ya, karena al-hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di padang Arafah. Bahkan ketika seseorang dalam keadaan sakit pun, ada yang namanya wukuf, safari wukuf. Apa safari wukuf? Safar, artinya dia harus melakukan perjalanan. Tapi dia tetap harus wukuf. Artinya orang sakit yang diinfus, yang dia mau haji, tapi dia ada di rumah sakit, di luar Arafah. Maka dia harus naik ke ambulan atau gimana pun caranya, yang penting tanggal 9 Zulhijjah dia wukuf. Di Arafah. Makna wukuf kan waqafa, diem sebentar aja di padang Arafah. Nah, jadi simbol haji itu memang al-hajju Arafah. Jadi kalau orang yang memang mau niat haji, ya udah wukufnya di padang Arafah di tanggal 9 dari bulan Zulhijjah. Sebenarnya ada nilai historis nggak sih, Ustazah? Kenapa Arafah? Kenapa Arafah? Wallahu alam. Tapi tentu kita ittiba, mengikuti baginda Rasulullah SAW. Dan juga tentunya kita, ini kan proses cerita dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kalau saya memahaminya, Arafah itu pertama tadi al-hajju Arafah. Haji itu adalah di padang Arafah.
Kemudian kalau saya memaknai yang lebih luas lagi, mudah-mudahan saya nggak khilaf, bahwa Arafah itu kan dari bahasa Arab, Arafah, mengetahui. Ya, Arafah, mengetahui. 9 Zulhijjah. Ini ada lagi historical tentang kisahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Tapi Arafah itu adalah mengetahui. Ini apa yang diketahui? Pertama, bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengetahui bahwa mimpi yang ketika itu Nabi Allah Ibrahim bermimpi untuk membunuh atau mohon maaf untuk menyembelih Nabi Allah Ismail, ini masih ragu nih. Ini sebenarnya hanya bunga tidur atau memang ini perintah dari Allah. Nah, jadi makanya ada sebelum tanggal 9 disebut hari Arafah, ada lagi tanggal 8 namanya Tarwiyah. Itu masih bingung tuh, masih bimbang nih benar apa enggak. Tapi ketika tanggal 9 dari bulan Zulhijjah, Arafah, mengetahui bahwa oh ternyata ini benar-benar perintah dari Allah. Sehingga menyampaikan pesan itu kepada Nabi Ismail. Nah, itu makna pertama. Mengetahui bahwa yang dimimpikan itu adalah bahwa perintah dari Allah. Dan juga Arafah ini bisa dimaknai bahwa Arafah mengetahui hakikat kita sebenarnya sebagai manusia, mengetahui hakikat kita yaitu di padang Arafah, nggak berpakaian yang mewah, kita semua sama, nggak ada tuh. Ya mungkin di hadapan manusia dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia punya harta, tapi kita mengetahui kedudukan kita di hadapan Allah ya begini, sama-sama berpakaian yang sama, nggak ngelihat dia punya rumah apa, dia punya kendaraan apa, tapi ketika wukuf sama-sama dalam keadaan yang setara semuanya. Jadi pemahaman seorang hamba Arafah mengetahui bahwa inilah hakikat dia di muka bumi, nggak boleh sombong, nggak boleh berkata kasar, dan itu harus dijalani. Jadi kesimpulannya ketika wukuf itu kan diam ya, Ustaz, ya? Iya. Diam itu untuk introspeksi diri. Iya. Waqafah, diam. Diam itu artinya untuk apa? Untuk dia menyerahkan diri kepada Allah. Introspeksi di antara bagian dari kegiatan. Selain introspeksi, dia namanya kedekatan kepada Allah, ini lagi dekat loh sama Allah. Lagi dekat sama Allah, maka apa yang kau minta, maka akan dikasih. Ini lagi dekat loh sama Allah, ayo minta ampunan. Dan di antara setahun, waktu yang paling hebat, yang paling baik buat berdoa di padang Arafah. Doa yang paling manjur di padang Arafah. Jadi artinya banyak sekali pemahaman bahwa di padang Arafah itu waktunya kita berserah diri kepada Allah, kita introspeksi, kita muhasabah, kita balikin diri kita pada kehidupan. Tugas kita sebenarnya adalah untuk ibadah. Jadi benar-benar ketika wukuf tuh manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kita mendekat diri kepada Allah. Tapi Ustazah, sebenarnya kan kadang-kadang ya, jangankan wukuf, kita lagi sholat aja begitu Allahu Akbar, keinget dompet ada di sini, gitu kan, kunci ketinggalan di sini. Gitu. Nah, apalagi di wukuf di Arafah dengan begitu banyaknya manusia, dengan teriknya matahari, dengan berbagai macam godaan lah ya, dan ujian. Itu gimana ya kita menjaga kehusyuan kita tuh benar-benar untuk kita introspeksi dan mendekatkan diri kepada Allah? Ada nggak sih tips-tipsnya? Menyadari bahwa ketika waktunya wukuf, ya ketika tergelincir matahari kan sampai terbenam matahari, itu harusnya kita bisa memahami bahwa itulah waktu yang terbaik untuk waqafa, untuk diam, merenung, mendekat kepada Allah, berzikir, berdoa, minta ampun. Itu waktu yang terbaik. Ya, untuk diam, melupakan dunia dan kembali kepada Allah. Ya. Dan harusnya menyadari kesempatan yang Allah berikan, waktu yang Allah berikan. Disitulah waktu yang terbaik. Laisa lahu jazaun, ya, laisa lahu jazaun ilal jannah. Ya. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, haji yang diterima, laisa lahu jaza. Gak ada balasannya loh. Kecuali apa? Kecuali surga. Jadi itu kesempatan yang istimewa. Bukan hanya sekedar titel nama di depan haji atau hajjah, tapi hakikatnya adalah bagaimana kita penyerahan diri kita kepada Allah. Jadi mulai ritual pertama dari tanggal 9 Dzulhijjah, wukuf, dia merenung, dia diam, dia kembalikan roh dia, dikembalikan pemikiran dia, dikembalikan semua jiwa raga dia untuk Allah. Dan itu adalah ritual pertama sampai dengan tahallul. Sampai dengan selesai, kan masih banyak rangkaian itu. Nah itu dimulai dari yang pertama. Jadi diam dulu untuk merenung hakikat kita di muka bumi ini untuk siapa dan untuk apa. Dan juga mungkin mensyukuri ya Ustazah ya. Pastinya. Karena tidak semua orang dipanggil sama Allah untuk berhaji. Nah pastinya. Jadi ketika tadi ditanya gimana untuk kita benar-benar fokus
Sholat aja kadang-kadang mikirnya kemana-mana. Kenapa? Karena sholat itu dikerjakan sehari 5 waktu. Yang kayaknya biasa-biasa aja. Padahal kalau kita memaknai dan mengupas tentang sholat itu istimewa lagi. Ya. Nabi SAW ketika memerintahkan Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan azan, itu nggak mengatakan, wahai Bilal sudah masuk waktu azan. Enggak. Tapi Nabi memerintah kepada Bilal, wahai Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi orang yang bisa memaknai sholat artinya dia istirahat dari dunia kembali kepada Allah. Cuma kadang-kadang karena sehari 5 waktu, jadi yang sepele, entar juga sholat lagi. Nah ini harusnya ketika orang yang menjalankan ibadah haji setahun sekali, nunggunya lama banget, waktu inilah yang harus dia maknai dengan sebenar-benarnya. Aduh, itu memang luar biasa sekali. Dan artinya kesempatan itu jangan sampai disia-siakan ya Ustaz. Iya, waktunya. Bahkan ada yang berharap wafat di sana gitu. Iya, karena seseorang yang memang dia wafat dalam keadaan menggunakan pakaian ihram, maka tidak perlu untuk dimandikan karena dia sedang suci. Dan ketika nanti dibangkitkan, dia pun juga dalam keadaan suci. Dan orang yang meninggal dunia sedang berihram dibangkitkan memiliki harum yang sangat harum, membuat orang semua iri. Jadi ketika misalnya ada orang yang meninggal dunia sedang menggunakan pakaian ihram, sedang beribadah haji maupun umrah, termasuk umrah artinya menggunakan pakaian ihram, kan dia sedang penyerahan diri kepada Allah, maka dia tidak perlu dimandikan, ya, dan tentu disolatkan. Insya Allah ketika dibangkitkan membuat cemburu orang lain. Kenapa? Karena dia mengeluarkan aroma yang sangat harum. Masya Allah. Aduh, mudah-mudahan deh kayak gitu. Amin. Ustazah, Ya. dari Arafah kan ke Musdalifah ya. Terus mabit di sana. Mabit di Musdalifah. Kenapa sih nggak langsung, itu kan ngumpulin batu ya kalau nggak salah. Iya. Kenapa sih nggak langsung ke Mina aja gitu, nyari batu di sana? Iya. Gitu. Lagi-lagi ini kita mengikuti ya ritual yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, memang prosesnya istilahnya Armina, Arafah, Mina, Armina, Arafah, Mina dan Musdalifah. Oke. Arafah, Mina, Musdalifah. Jadi memang dalam aturannya, ya dalam rukunnya mabit di Musdalifah. Mabit artinya namanya mabit sebentar, nginep sebentar. Nginep ya. Yang namanya nginep itu ya melewati dari tengah malam. Jadi ada orang yang misalnya udah dari Arafah keluar dari jam 9 malam, ya nggak masalah. Tapi yang penting tengah malamnya sempat mabit, sempat ada di Musdalifah. Itu harus tidur apa nggak tidur? Nggak harus tidur, hanya diem pun nggak apa-apa. Perbanyak berzikir kepada Allah. Seperti yang tadi Nanda sampaikan, bahwa Arafah, wukuf di padang Arafah ritual pertama. Dia merenung, kemudian dia berpikir. Nah, ritual berikutnya tunjukkan. Tunjukkan komitmenmu ketika kau kembali kepada Allah. Tunjukkan bahwa kau benar-benar ingin menjalankan semua aturan yang sebaik-baiknya, yaitu mabit di Musdalifah dengan pakaian yang memang ya itu apa adanya kan. Dalam keadaan yang kita harus menjaga ihram, tidak boleh ya menjalankan aturan-aturan ihram. Kemudian ketika kita mabit di Musdalifah lelah gitu. Tapi itulah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Makna mabit, kenapa mesti mabit? Karena itu di antara ritualnya, di antara rukunnya, dan harus kita jalankan. Rukun itu kan harus dijalankan. Orang yang sakit sekalipun iya. Jadi Nggak harus boleh di skip ya. Nggak boleh skip karena memang harus mabit di Musdalifah. Bentar, asal lewat tengah malam sebentar mabit, mau di bawah, mau di kendaraan, yang penting dia berada di Musdalifah. Untuk ngambil batu itu menjadi tidak menjadi sebuah keharusan. Tidak menjadi sebuah keharusan. Kalaupun gimana misalnya batunya habis di Mina, ya boleh. Itu hanya boleh ngambil di tempat boleh. lain. Artinya Bawa dari Indonesia boleh nggak? itu kayaknya belum saya pernah tahu tuh ya kalau harus bawa dari Indonesia ya. Batu gitu. Iya. Dan ada sebuah hal yang istimewa juga. Jangan sampai batu itu pengen punya kenang-kenangan dibawa ke Jakarta, dibawa ke Indonesia. Ya, itu apa ya? Ya sebuah hal yang ya sebisa mungkin apa boleh nggak sih Ustazah, ya sebisa mungkin kita hindari lah gitu. Pokoknya apa barang-barang, kecuali ada proses jual beli ya. Tapi kita nggak ngomongin jual beli. Tapi kalau misalkan memang ritual dari Arafah, kadang-kadang ada orang yang membawa tanah Arafah. Akhirnya, nah itu khawatirnya ada sesuatu yang tidak kita harapkan. Bisa jadi syirik nggak sih Ustazah? Nah itu takutnya begitu. Jadi dijadikan ini tanah suci. Ya memang tanah suci Arafah, tapi jangan akhirnya kita mengkultuskan itu, akhirnya menjadikan itu sesuatu yang ini obat misalnya. Ya ini dan lain sebagainya ya. Jadi sebisa mungkin lah
tanahnya, batunya, jangan kita bawa. Biarkan Jadi di memangkan sana, saja. Itu kan diantara kita taat kepada aturan. Betul. Jadi kita jalanin aja gitu. Jadi itu yang mabit di Musdalifah, ada yang ngambil batu, ada yang simbol kita mengambil batu 7 aja misalnya, atau ada orang yang waktunya banyak ngambil batu sampai banyak, silakan, gak ada masalah. Bukan berarti kita juga nggak boleh bagi-bagi gitu ya. Saya ngambil lebih, terus teman kita kekurangan, jangan dong kamu harus ngambil di Musdalifah. Enggak juga, kita boleh bagi juga. Jadi itu sebuah ritual, sebuah kesempurnaan aja ketika kita mengambil batu di Musdalifah. Oke. Pertanyaan terakhir Ustaz. Oke. Kita udah tahu kalau lempar jumroh itu katanya lemparin setan gitu kan, ngikutin Nabi Ibrahim. Tapi sebenarnya itu simbol dari apa sih? Oke, jadi memang kan simbol bahwa Nabi Ibrahim ketika itu mencoba melawan setan, menggoda supaya setan ini menghambat ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Padahal itu kan perintah Allah yang maha agung kan. Betul. Tapi banyak bisikan bahwa ini anakmu, kenapa kau tega? Anak yang kau tunggu bertahun-tahun lamanya, tapi kenapa kau sembelih dan sebagainya. Nah, batu itu adalah sebuah tanda aja sebenarnya, ya, tanda bahwa memang nyata ujian itu ada. Tapi kalau kita gambarkan tentang lempar batu itu melempar hawa nafsu, melempar keinginan duniawi kita, mencoba mengalahkan setan yang mencoba mengganggu kita. Cuma beda nih levelnya. Kalau dulu setan menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam, menggoda untuk tidak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kalau sekarang ini ritual orang yang menjalankan ibadah haji, ketika dia sudah sabar mabit di Musdalifah, dia bersiap untuk melawan hawa nafsunya. Ya, itu sebuah ritual untuk dia melawan hawa nafsu, melawan setan yang yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu kan kerjanya cuma ngebisikin, bikin was-was. Tapi jangan dikit-dikit nyalain setan. Kenapa gitu kamu suka gibah? Setan kerjaannya. Oh jangan, enggak, itu bukan. Setan cuma ngebisikin doang. Sekarang manusia lebih hebat dari setan malah. Minal jinnati wan nas. Iya, betul. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yang suka bisikin manusia bukan minal jinnati aja, tapi wan nas. Manusia juga termasuk. Jadi sebenarnya yang bikin was-was, yang ngebisikin itu cuma memang jin. Dia hanya ngebisikin aja. Tapi kitalah yang harus melawan itu semuanya. Nah, simbol melawannya adalah ketika seseorang sedang menjalankan ibadah haji, ritual ibadah haji, melempar dari yang akobah, dari yang besar. Ya, yaitu hawa nafsu yang kadang-kadang mencoba menggoda kita dari perkara-perkara dari dosa-dosa yang besar. Kemudian, mohon maaf, dari akobah kan yang pertama. Kemudian ula, usto, akobah. Dari yang ringan, setan-setan ringan yang kadang-kadang suka bikin hati kita jadi sombong, yang kadang-kadang suka kepleset ribahnya, ula. Kemudian lari lagi kita, melempar dengan perjuangan ke jumroh yang usto, yang tengah. Setan yang lebih gede lagi. Kemudian lari lagi untuk melempar ke akobah yang lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Dan memang sekarang kan, dulu waktu saya berangkat haji itu ukuran jamarotnya itu memang sesuai dengan ula, usta, akobah, awal, tengah, dan besar. Tapi sekarang sama. Nah, itu juga diantara buat calon duyufur rahman, calon-calon orang yang berangkat haji harus diperhatikan tuh, mana ula, mana usto, mana akobah, karena sama kan, gitu. Nah, jadi ula, usto, akobah itu artinya penggambaran kita untuk melempar hawa nafsu kita. Kita melawan setan agar kita bisa melawan hawa nafsu dari berbagai macam dunia, berbagai macam fitnah dunia. Dan hakikatnya orang yang setelah menjalankan ibadah haji dari Arafah, kemudian ke Musdalifah, kemudian ke Mina, ya, itu hakikatnya adalah dia mampu mendekatkan diri kepada Allah. Dia mampu bersabar untuk diperintah mabit di Musdalifah, dan dia juga harus kuat melawan setan. Sehingga insya Allah kalau hajinya haji yang mabrur, haji yang insya Allah dia jalankan sesuai dengan aturan, dengan niat ikhlas, pulang insya Allah 3 itu bisa dibawa sampai ke Jakarta, 3 itu bisa dipulang sampai ke Indonesia. Artinya dia selalu dekat kepada Allah, layaknya dia sedang berada di padang Arafah. Dia lebih dekat kepada Allah, dia bisa menjaga hubungan dia kepada Allah, dan dia sabar ketika dia harus mabit di Musdalifah. Dia juga harus sabar ketika menghadapi susahnya ujian di dunia. Dan tentunya dia sudah tahu bagaimana dia melawan setan, melawan hawa nafsu. Jadi insya Allah 3 ritual itu bisa dibawa ke Indonesia. Makanya orang yang gimana sih tanda haji saya diterima? 3
3 hal itu bisa dibawa sampai ke tanah air. Artinya ketika dia pulang, dia berubah jadi Dia pribadi berubah. yang lebih baik ya. Iya, karena Arafah, Musdalifah, Mina ada sebuah perjalanan spiritual yang harusnya bisa berdampak sampai ke Indonesia. Berubah, Oke. dia lebih dekat kepada Allah. Artinya, mungkin secara simbolik bisa Ya. disimpulkan, ketika kita melempar jumroh, itu kita meruntuhkan keakuan kita, Iya. meruntuhkan kejelekan Egois. kita, keegoisan kita. Iya, harusnya begitu. Itu. Jadi kalau misalkan memang melontarnya hanya sebuah ritual, lempar begitu, lempar begini, khawatir nggak kebawa sampai ke Iya. tanah air. Bukankah kita pengen perjalanan ibadah haji bukan sekedar titel haji, Iya, betul. tapi kita perjalanan spiritual kita. Yang ketika kita melemparkan itu, ya Allah, kita berdoa kepada Allah, kita lepaskan hawa nafsu kita, kita lepaskan keangkuhan kita dengan semua sama, nggak ada berpakaian yang berbeda. Kita lepaskan dan kita beranikan diri untuk melempar setan yang selalu menggoda kita. Dan kalau memang itu kita jalankan dalam hati, secara hati maksudnya, yang memang kita betul-betul menjalankan perjalanan ibadah sebagai perjalanan spiritual, yakin pulang dia lebih kuat dan dia lebih siap melawan setan. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama. Jazakillah khair. Amin, insya Benar-benar Allah. pelajaran yang sangat berharga bagi Iya. kita semua. Sahabat MUI TV, insya Allah apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal buat teman-teman yang sedang bersiap-siap mau berangkat haji. Persiapkan hati, persiapkan pikiran. Kita menyerahkan diri, pasrah kepada Allah, semurni-murninya kepasrahan. Dan bagi yang belum dipanggil, insya Allah ini juga menjadi penggugah untuk kita mengencangkan doa agar kita suatu saat dipanggil oleh Allah ke Tanah Suci. Amin. Saya Nutaila Anwar, pamit diri dari podcast Kabar dari Tanah Suci. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum.